Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah teladan Nabi Muhammad SAW mandiri. Adik-adik, pada suatu ketika ada seorang pengemis yang bajunya compang-camping. Ia hendak pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Ia hendak meminta belas kasihan dari Rasul. Dengan berkeringat, sampailah ia di depan rumah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai Rasulullah, seru pengemis itu di depan rumah Rasulullah SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Rasulullah sambil membukakan pintu dan mempersilahkan masuk pengemis. Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang sangat miskin. Aku tidak punya makanan ataupun harta. Kasihanilah aku ya Rasulullah, dan berikanlah sedekah kepada aku. Anak dan istriku tidak bisa makan karena tidak ada satupun harta dan makanan di rumahku. Mendengar cerita dari pengemis itu, maka hati Rasulullah pun terketuk. Kemudian ia membawa makanan dan memberikannya kepada pengemis tersebut. Terima kasih ya Rasulullah. Kemudian pengemis itu pulang dengan hati yang sangat senang sekali. Selama di perjalanan, ia membayangkan bagaimana bahagianya istri dan anaknya ketika ia mendapatkan pulang dirinya membawa makanan. Sesampainya di rumah, kemudian ia menceritakan kepada istrinya bagaimana kemuliaan hati dan kerendahan hati dari Rasulullah SAW. Dan si istri itu pun berkata kepada suaminya, "Wah, baik hati sekali Rasulullah SAW. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu besok pergi lagi saja ke rumah Rasul? Siapa tahu besok Rasul akan memberikan sedekah yang lebih banyak lagi." "Baiklah, aku besok akan pergi lagi ke rumah Rasulullah," kata suaminya. Keesokan harinya, pengemis itu datang kembali ke rumah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasul membukakan pintu dan mempersilahkan masuk pengemis tersebut. "Bukankah kamu orang kemarin yang datang ke sini?" kata Rasul. "Iya Rasulullah, aku tidak mempunyai makanan untuk makanan anak dan istriku. Berikanlah sedekah kepadaku ya Rasul, uang ataupun makanan, agar anak dan istriku bisa makan." Mendengar cerita tersebut, kemudian Rasul pergi ke dalam rumah dan membawa sedikit uang untuk pengemis tersebut. Dengan rendah hati, kemudian ia berkata kepada pengemis itu, "Ini ada sedikit uang, pergunakanlah uang ini untuk di jalan Allah." "Terima kasih ya Rasulullah, sungguh mulia hatimu." Kemudian pulanglah pengemis itu dengan membawa uang dari Rasulullah SAW. Sesampainya di rumah, ia menceritakan peristiwa yang terjadi di rumah Rasulullah. Dan istri dan pengemis itu bersepakat bahwa besok ia akan pergi lagi ke rumah Rasulullah SAW untuk meminta belas kasihan dari Rasulullah. Ia membayangkan kalau dia pergi bersama istrinya, maka sedekahnya akan diberikan lebih banyak lagi. Dan singkat cerita, pada esok harinya pergilah pengemis itu dan istrinya ke rumah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah, seru pengemis itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah membukakan pintu dan melihat kedua orang tersebut. "Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang kemarin datang ke Rasulullah. Hari ini aku datang bersama istriku." Kemudian Rasulullah melihat kedua pengemis itu dan akhirnya Rasulullah mengerti. Kemudian ia pergi ke dalam rumah
Dan betapa senangnya hati si pengemis dan istrinya itu, karena dia berpikiran bahwa Rasulullah akan membawakan sedekah yang sangat banyak untuk mereka. Dan datanglah Rasulullah sambil membawa kampak. Dan pengemis itu merasa bingung, buat apa kampak itu? Kemudian Rasulullah berkata, ambillah kampak ini, kemudian pergunakanlah kampak ini untuk keperluanmu. Kemudian pengemis itu bertanya, ya Rasul, aku tidak perlu kampak, yang aku perlukan makanan dan uang. Untuk apa kampak ini? Kemudian Rasul berkata, kampak ini bisa digunakan untuk menebang pohon, memotong kayu bakar, dan keperluan lainnya, sehingga kamu bisa menghasilkan uang dari kampak ini. Dan mengertilah si pengemis itu, dan dia merasa sangat malu sekali setelah mendengar pepatah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia pulang dan menyesal sekali, dan ia berjanji akan giat berusaha untuk menafkahi keluarganya. Adik-adik, pesan dari cerita tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka kepada umatnya untuk bermalas-malasan. Makanya kita harus giat berusaha agar kita tidak membutuhkan belas kasihan dan orang lain. Kita harus mandiri selama badan kita sehat, badan kita kuat, masih ada kesempatan. Kita harus giat bekerja agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.